Polisi gelar olah TKP kecelakaan gerbang tol Ciawi 2. Warga beli gas melon menggunakan KTP. Pesawat latih jatuh di perairan Banyuwangi, 2 kru selamat. Los Angeles Lakers menang telak atas LA Clippers. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa malam hadir menemani waktu Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi. Dan selain dari 4 informasi tadi, kami juga telah menyediakan informasi sekitar dengan peristiwa dan juga berita seputar olahraga. Betul sekali. Selain 4 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak menyapa malam untuk Anda. Kita awali informasi menyapa malam pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto makan siang bersama dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas sejumlah isu strategis termasuk penyerapan gabah dan kesiapan stok pangan menjelang bulan Ramadan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar makan siang bersama Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Istana Kepresidenan Jakarta pada 4 Februari Selasa siang. Presiden Prabowo menerima kedatangan Yusuf Kala di istana dengan hangat dalam suasana santai. Adapun dalam pertemuan ini, keduanya membahas sejumlah isu strategis termasuk penyerapan gabah dan kesiapan stok pangan menjelang bulan Ramadan. Usai pertemuan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa diskusi antara Prabowo dan Yusuf Kala menyoroti berbagai aspek penting, salah satunya terkait mekanisme penyerapan gabah secara optimal bagi kepentingan nasional. Ya, Pak JK memberi masukan karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan dan itu adalah masukan yang baik untuk kami. Selain itu, pembahasan juga mencakup kesiapan stok pangan menghadapi bulan suci Ramadan yang akan tiba dalam waktu dekat. Amran menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap stabil. Yang kedua adalah persiapan menghadapi Ramadan. Kita menjaga agar pasokan pangan, minyak goreng, kemudian daging, beras, insya Allah aman, stok kita banyak, ada 2 juta ton di Bulog, ini kita siapkan. Kami yakin menghadapi bulan suci Ramadan nanti, kami yakin pangan relatif stabil. Turut mendampingi makan siang bersama Yusuf Kala ini diantaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di 2 sekolah negeri di Depok, Jawa Barat. Dan juga Gibran menilai lauk pauk sudah cukup baik untuk anak-anak dan juga membuka peluang evaluasi penyaluran MBG. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMPN 11 dan SMAN 4 Depok pada Selasa 4 Februari guna memastikan program ini berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi siswa. Di SMPN 11 Depok, Wapres meninjau sejumlah ruang kelas dan menyaksikan langsung siswa menikmati menu bergizi yang terdiri dari nasi putih, ayam katsu, sayur sawi hijau, jeruk, dan susu kotak. Selanjutnya di SMAN 4 Depok, siswa mendapatkan menu nasi putih, sayur buncis, ayam teriyaki, jeruk, dan susu kotak. Dalam keterangannya, Wapres menyatakan bahwa program MBG berjalan lancar dan mendapat respon positif dari para siswa. Menu yang disajikan telah memenuhi standar gizi yang diawasi oleh Badan Gizi Nasional.
Selain meninjau pelaksanaan program, Wapres juga berdialog dengan siswa serta membagikan paket buku tulis. Ia turut meninjau program Razia Ganteng dari Kapten Barbershop yang memberikan layanan cukur rambut gratis bagi siswa yang berambut panjang dan kurang rapi. Kepala SMPN 11 Depok, Purnomo Dono Ismawan, mengungkapkan bahwa program ini telah berjalan sejak 6 Januari 2025 dan melayani 1.638 siswa. Ia menilai makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan siswa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2, Bogor pada Selasa 4 Februari 2025 pada malam hari. Kecelakaan yang dipicu truk mengalami remblong ini mengakibatkan 8 orang tewas dan 11 orang lainnya luka-luka. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan ada 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2, tepatnya di KM 41 Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Menurut Jules, kecelakaan tersebut mengakibatkan 19 orang menjadi korban. 8 diantaranya meninggal dunia, serta 11 lainnya mengalami luka berat dan juga ringan. Seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Ciawi. Menurutnya, kecelakaan beruntun yang membuat sejumlah kendaraan terbakar disebabkan karena sebuah truk bermuatan galon yang melaju ke arah Jakarta mengalami remblong dan menabrak kendaraan yang sedang melakukan transaksi di gerbang tol. Namun untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kakor Lantas Mabes Polri dan Polda Jawa Barat masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut yang menewaskan 8 orang dan 11 luka di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Rabu pagi. Di mana polisi pun akan menggelar olah TKP untuk memastikan hasil dari penyelidikan. Pasca kecelakaan maut yang melibatkan 6 kendaraan di gerbang tol Ciawi, Katulampa, Kota Bogor, sejumlah pekerja jasa marga langsung membersihkan sisa-sisa kecelakaan Rabu pagi. Sejumlah petugas dari Kakor Lantas Mabes Polri dan juga Polda Jawa Barat terlihat mengecek lokasi kejadian. Sementara Kakor Lantas juga masih akan melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP siang ini. Sejumlah faktor mulai dari remblong, kontur jalan, dan human error menjadi analisis petugas untuk mengungkap kecelakaan maut ini. Sementara bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah diamankan petugas guna dijadikan barang bukti. Seperti diketahui, dalam kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang dan 11 luka-luka yang saat ini masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk rumah sakit dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah remblong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Dari Kota Bogor, Sultoni melaporkan. Pemirsa, 2 orang korban meninggal dunia kecelakaan gerbang tol Ciawi teridentifikasi, sementara 6 orang belum teridentifikasi. Korban terdiri dari 19 orang, 8 meninggal dunia, 11 orang hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di RSUD Ciawi Bogor. Kecelakaan maut melibatkan 3 kendaraan terbakar dan 1 mobil truk di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor pada Rabu dini hari. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka-luka dan masih menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Rabu pagi 8 orang meninggal dunia telah teridentifikasi, yakni Yana Mulyana, pengemudi minibus, dan Budiman asal Sukabumi, sementara 6 diantaranya hingga saat ini masih dalam pemeriksaan tim Inafis. Kondisi pasien yang dirawat total kita yang berat ya ada 3 orang, paling banyak itu cedera di bagian kepala, lalu ada juga pasien yang cedera patah di bagian tangan sebelah kirinya, lalu luka robek di bagian wajah sudah dijahit semua, lalu luka yang bagian yang sedang itu ada 2 orang, itu luka terutama luka di bagian kepala ya 2 orang, terus cedera di bagian punggungnya juga ada. Lalu yang luka ringan itu ada 3 totalnya, sudah pulang semua ya, sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara semua suasana sudah terkendali, sudah diberikan penanganan sebaik-baiknya, pertolongan pertama sudah diberikan juga. Untuk meninggal dunia ada di bagian kamar jenazah, infonya memang ada 8 orang, tapi untuk lengkapnya saya belum ada detailnya. Sudah ada keluarga yang menghubungi? Untuk pihak keluarga kami sih belum ada ya, cuma baru yang dirawat saja sih. Yang tidak sadarkan diri yang ada di zona merah itu ada 2 orang. Salah satunya balita tuh? Salah satunya balita lagi di observasi juga.
8 ya. Yang sisa-sisa. Yang sisanya sih ada 5, yang 3 sudah pulang. Total berarti awal pertama tuh masuk 4 ya, terus sisanya lagi datang 4 lagi. Kebanyakan luka dialami di bagian Di bagian kepala. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kayaknya sih karena benturan juga ya, karena kan impact dari tabrakannya juga. Tingkat benturannya sendiri tergolong sedang? Yang sedang ke berat ada 2 orang itu, lalu yang ringan ke sedang ada 2 orang juga. Hingga saat ini korban luka-luka berjumlah 11 orang meninggal dunia, 8 orang yang meninggal dunia 2 diantaranya telah teridentifikasi. Adapun 11 korban kecelakaan yang masih menjalani perawatan medis di RSUD Ciawi yakni Ari Nur Harom, Sukiryadi, Ryuji seorang balita, Sukanta, Yosep Irawan, Daesep, Wahyudin, Danis Nur Samsi, Yohi Satrio, serta seorang sopir truk bernama Bendi Wijaya. Kasus kecelakaan ini pun masih dalam penanganan pihak Korlantas Polri. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kondisi gerbang tol Ciawi 2 saat ini mengalami kepadatan kendaraan mobil usai imbas dari kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 pada Selasa malam. Atas insiden tersebut, 2 gardu tol Ciawi mengalami kerusakan dan sedang dalam perbaikan. Untuk mengetahui situasi gerbang tol Ciawi saat ini, berikut laporan jurnalis Simpo TV Fahrijal. Ya baik pemirsa, sebelumnya kita mengucapkan turut berduka cita atas insiden kecelakaan maut yang terjadi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat yang terjadi di titik lokasi gerbang tol Ciawi 2 dari arah Jakarta ataupun gerbang tol yang melalui lintas Jakarta menuju Sukabumi. Dan kalau kita melihat juga tadi malam pada Selasa malam, kejadian di mana bermulanya dari bermuatan air galon menabrak gardu tol di gerbang tol Ciawi 2 sehingga dari beberapa kendaraan pun terkena dari mobil truk tersebut yang dengan menabrak dengan kecepatan tinggi. Bahkan juga dari 6 mobil yang terkena ini pun beberapa korban telah dievakuasi dibawa ke rumah sakit Ciawi. Dan juga diduga untuk sementara dari pengemudi truk ini sendiri melaju dengan kecepatan tinggi sehingga mengakibatkan remblong dan mengakibatkan di mana 6 kendaraan lainnya seperti minibus rusak parah dan juga beberapa dari pintu gardu tol Ciawi sendiri juga mengalami kerusakan. Dan juga kalau kita melihat pada insiden tersebut juga mengalami di mana 3 mobil minibus mengalami kebakaran dan sudah dilakukannya evakuasi. Bahkan juga tadi pada pukul 11 siang dini hari, yaitu pada pertepatan pada Rabu siang telah dilakukan oleh olah TKP dari pihak kepolisian yang dimana dari para korban ini sendiri telah dibawa dan dievakuasi ke rumah sakit Ciawi. Dan kalau kita melihat ada di mana 8 orang meninggal dunia dan sedangkan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan di mana juga dari 8 orang ini tersebut yang meninggal dunia, ini 2 lainnya itu mengakibatkan sehingganya luka bakar yang terjadi atas insiden kecelakaan maut tersebut. Sedangkan 11 lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit Ciawi. Dan juga pemirsa, kalau kita melihat atas insiden ini tersebut juga dari 8 korban yang meninggal dunia ini sendiri teridentifikasi jasadnya, yaitu merupakan dari salah satu 2 orang ini warga Kabupaten Sukabumi, dan di mana juga merupakan dari pengendara minibus yang ditabrak oleh dari salah satu pengemudi truk yang mengalami remblong. Dan tidak hanya itu saja, dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat pun akan melakukan segera rapat evaluasi dan memanggil beberapa stakeholder terkait dari Komisi 5 untuk menindaklanjuti dari kasus insiden terjadinya kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Bahkan tidak hanya itu saja, dengan atas insiden tersebut pun ini mengalami di sepanjang gerbang tol Ciawi dari arah Sukabumi menuju ke Jakarta mengalami kemacetan yang begitu panjang, bisa mencapai ratusan meter, artinya mengalami kepadatan yang mengular dari kendaraan-kendaraan yang menuju ke Jakarta. Dan dari melihat dari info yang saat ini, di dalam pantauan kami ada 2 gardu gerbang tol, dari mana total 8 gardu gerbang tol ini yang beroperasi. Akibat insiden tersebut hanya 2 saja yang tidak beroperasi, masih dalam keadaan perbaikan, dan 6 lainnya
sudah bisa beroperasi normal seperti biasanya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bogor, Jawa Barat. Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi 5 DPR menanggapi terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Atas insiden ini, Komisi 5 DPR pun akan melakukan evaluasi dengan menggelar rapat dengan stakeholder terkait. Kecelakaan beruntun yang menelan korban jiwa kini kembali terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Kecelakaan maut tersebut menelan 8 korban meninggal dunia, 11 korban lainnya mengalami luka-luka. Dugaan sementara penyebab kecelakaan itu yakni bermula dari truk yang bermuatan galon dari arah Ciawi menuju Jakarta mengalami remblong sehingga menabrak beberapa kendaraan yang sedang mengantri transaksi e-tol. Menyoroti insiden, Komisi 5 DPR turut berduka cita dan serta akan melakukan evaluasi dengan menggelar rapat bersama stakeholder terkait. Ya, pertama kami dari Komisi 5 beserta seluruh pimpinan dan anggota turut berduka cita ya, berduka atas musibah yang terjadi ini yang dikarenakan adanya kecelakaan terjadi di pintu tol Ciawi ya, terjadi pada pukul 23.30 semalam. Mengorbankan hampir 8 orang ya yang meninggal dan banyak juga yang masih dirawat, dan ini merupakan satu musibah saya pikir menjadi peringatan keras bagi kita selaku wakil rakyat tentu yang khususnya di Komisi 5 untuk lebih mempelajari dan memberi masukan kepada pemerintah terkait hal-hal ini, karena kita tahu bahwa kejadiannya sudah tidak sesuatu yang sering terjadi, yaitu akibat daripada remblong. Tapi yang jelas bahwa kami tidak bisa menyimpulkan dengan pasti. Kita minta Kementerian PUPR, BPJT, dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi bersama KNKT untuk mencari apa penyebab sebenarnya. Tapi umum kita dengar di media itu adalah faktor remblong. Nah, oleh sebab itu kami dari Komisi 5 sebenarnya 2-3 minggu yang lalu sudah melakukan rapat internal untuk melakukan evaluasi mengenai standar pelayanan minimum jalan tol. Karena kita tahu bahwa banyak jalan tol kita ini yang konon katanya jalannya bergelombang, ada perlu dievaluasi, perlu diperhatikan sehingga betul-betul tidak akan terjadi lagi. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi yang merenggut 8 korban tewas. Akibat peristiwa tersebut, pihaknya akan memanggil para pihak terkait guna hal serupa tak terulang kembali. Usai terjadinya kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa kecelakaan seperti itu seharusnya dapat dicegah agar tidak terus berulang. Dudi menyebut akan memanggil para stakeholder, para pemangku kepentingan di bidang transportasi darat untuk menekankan pentingnya kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Menurutnya berbagai upaya pencegahan seperti uji kendaraan bermotor atau KIR dan inspeksi kendaraan telah dilakukan. Dudi pun menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk menyelidiki adanya kemungkinan kelalaian, baik dalam pemeriksaan kendaraan maupun aspek lainnya. Jadi untuk yang kecelakaan yang terjadi tadi malam, kami menyampaikan turut berduka cita dan menyesalkan hal tersebut terjadi berulang. Kami dari Kementerian Perhubungan sangat berharap bahwa hal-hal seperti ini bisa dicegah, dan kami juga tidak bosan-bosannya akan menyampaikan kepada seluruh stakeholder untuk memperhatikan betul faktor keselamatan dari para pengguna jalan, tidak hanya pengguna jalan kendaraan besar tapi juga kendaraan yang lain. Kami akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali, dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder, bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dari para pengguna jalan. Jadi kami tidak akan bosan-bosannya, aturan sudah ada, tapi kami ingin menghimbau kembali kepada para pengguna jalan, para stakeholder khususnya,
supaya bisa mematuhi dan memperhatikan aspek-aspek keselamatan yang khususnya para pengendara, juga kepada para pengguna kendaraan lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti kalau pada saat kecelakaan, pada saat kejadian seperti ini ya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak aparat penegak hukum, Bapak. Jadi upaya-upaya seperti KIR dan segala macam itu sudah kami lakukan, dan itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalanan itu adalah layak jalan. Namun demikian bahwa ketika terjadi kecelakaan sebagaimana yang terjadi semalam, maka kewenangan itu kemudian menjadi kewenangan aparat penegak hukum, apakah kelalaian dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan atau satu dan lain halnya. Jadi kami serahkan kepada aparat penegak hukum bahwa apabila memang ada terjadi kelalaian dalam maintenance daripada kendaraannya ataupun hal lain. Sebelumnya telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan, termasuk sebuah truk tronton bermuatan galon yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor arah Jakarta pada Selasa 4 Februari sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Insiden ini mengakibatkan 19 korban dengan 8 korban dinyatakan tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Dari Jakarta, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta Kementerian Perhubungan agar lebih melakukan pengawasan ketat terkait dengan kasus-kasus kecelakaan transportasi. Hal itu merespon adanya kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 kendaraan, termasuk sebuah truk bermuatan galon yang mengakibatkan 8 orang tewas. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan lainnya. AHY mengingatkan bahwa kecelakaan dapat dihindari apabila semua pihak dapat mematuhi regulasi yang ada. AHY juga menekankan betapa pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan pengawasan yang ketat. Pertama, kita sangat berduka ya atas tragedi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Kalau tidak salah ada 8 korban jiwa dan belasan lainnya luka-luka. Artinya sangat-sangat kita sesalkan hal seperti ini berulang. Kendati sebetulnya kita juga di sini ada Kakor Lantas, ada yang mewakili Kakor Lantas juga. Kita berupaya sedemikian rupa agar menghindarkan masyarakat dari kecelakaan, apalagi yang fatal. Kita tahu aturan sudah jelas ya, kita harus sama-sama menaatinya, ada law enforcement yang dilakukan juga, sehingga tidak ada satupun pengguna jalan yang menjadi korban. Sekali lagi tidak boleh ada yang lalai dalam menerapkan aturan-aturan yang berlaku, dan tentunya kita semua juga harus terus mengevaluasi. Tetapi human error itu bisa dicegah dengan aturan-aturan, dan ini harus ada pengawasan yang ketat dari kita semua. Kementerian Perhubungan juga akan mengundang para stakeholder guna dilakukan evaluasi aturan-aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya pembentukan tim khusus lindungi anak di ranah digital. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam, informasi kita lanjut. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini menanggapi terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran terhadap kementerian maupun lembaga. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya patuh dan taat terhadap arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam efisiensi anggaran dengan menggelar rapat melalui platform Zoom. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan instruksi Presiden atau Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres ini, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga untuk melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi. Merespon hal tersebut, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan bahwa pihaknya taat dan patuh terhadap arahan Presiden Prabowo mengenai efisiensi anggaran. Syafri menyebut anggaran yang dipangkas dalam kementeriannya itu hanya di sektor yang tidak diperlukan, seperti administrasi dan kunjungan-kunjungan. Bahkan Kementerian Pertahanan saat ini menggelar rapat dan seminar hanya menggunakan platform Zoom. Efisiensi anggaran kita ikut patuh dan taat kepada peraturan pemerintah. Sektor apa Pak yang dikurangi? Berapa? Sektor apa yang dikurangi untuk efisiensi? Sektor-sektor yang tidak diperlukan. Antara lain urusan administrasi, kunjungan-kunjungan, rapat-rapat yang tidak diperlukan, seminar-seminar itu sudah tidak ada lagi. Kita pakai Zoom sekarang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital akan segera membentuk Satuan Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di ranah digital. Satuan tim khusus ini dibentuk karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya percepatan aturan perlindungan anak di ruang digital agar selesai secepatnya. Pemerintah akan mempercepat regulasi perlindungan anak di dunia digital. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin maraknya kasus judi online, pornografi, perundungan, hingga kekerasan seksual yang dapat mengancam keselamatan anak-anak di ruang digital. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak-anak. Pembentukan tim khusus tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan akan rampung dalam 1 hingga 2 bulan mendatang.
Tim khusus juga nantinya akan melibatkan dari berbagai kementerian, akademisi, serta tokoh-tokoh pendidikan. Jadi tim kerja ini untuk percepatan regulasi aturan perlindungan anak di dunia digital. Jadi sudah sejak Senin kita sesungguhnya rapat-rapatnya sudah sebelumnya, tapi untuk dilakukan mulai Senin dilakukan, kami tadi mendapat banyak sekali harapan dari Komisi 1 agar peraturan ini dapat segera selesai dan juga betul-betul bisa melindungi anak-anak kita dari konten-konten negatif di internet. Pada prinsipnya tim ini berbagai warna di dalamnya, termasuk para akademisi, juga tokoh-tokoh pendidikan, dan juga ada tentu lintas kementerian, tidak hanya Komdiki. Mudah-mudahan dalam sesuai semangat dan arahan Presiden, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa selesai. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, meski pemerintah sudah kembali memperbolehkan warung pengecer menjual gas LPG 3 kg. Namun Rabu pagi warga Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat tetap menyerbu sejumlah pangkalan dan juga agen gas 3 kg. Hal ini terjadi lantaran warung-warung pengecer di lokasi belum juga mendapatkan pasokan gas bersubsidi tersebut. Sementara warga yang membeli gas melon ini diharuskan menunjukkan data kependudukan atau KTP. Warga Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat hari ini masih tetap antri di sejumlah pangkalan dan agen penjualan gas 3 LPG kilogram di lokasi. Bagi masyarakat yang akan membeli diharuskan menyerahkan fotokopi identitas kependudukan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan gas melon bersubsidi tersebut. Meski pemerintah sudah kembali memperbolehkan warung pengecer menjual gas LPG kilogram, namun sejumlah warga mengaku sampai saat ini mereka masih kesulitan mendapatkan gas 3 kg di warung-warung pengecer yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini dikarenakan warung-warung pengecer di lokasi belum mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg dari pihak agen atau pangkalan resmi Pertamina. Ya Bu, ini gimana Bu? Ibu beli gas ini pakai KTP? Pakai KTP Pak, tuh. Ya, gimana? KTP. Kalau nggak pakai KTP katanya nggak bisa. Ya mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu Pak. Dan kayak gini, susah nyarinya Pak, muter-muter banget gitu. Susah Pak nyari gasnya. Susah. Susah. Dapatnya di mana? Ini baru ini nih dapat sudah 3 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ibu maaf Bu. Ini untuk pengecer kan sudah diperbolehkan dari pemerintah. Kenapa harus di agen belinya? Karena belum diantar. Hah? Belum diantar. Iya. Terus untuk untuk harapannya Bu, Semoga cepat pengecer bisa dapat lagi gitu, biar jangan susah cari gas. Ini gimana? Hari ini nggak ada sih, udah 2 mingguan lebih belum ada gas. Soalnya dari agen itu emang nggak dibolehin ngecer, katanya seperti itu. Jadi untuk sekarang emang kosong, nggak ada gas sama sekali. Diketahui beberapa hari sebelumnya, kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di sejumlah daerah, di mana hal ini menjadi polemik dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Gerak cepat menindaklanjuti permasalahan tersebut, Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dengan tegas memerintahkan Kementerian SDM untuk segera memperbolehkan warung-warung pengecer untuk bisa menjual kembali gas LPG 3 kg. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melakukan penanaman serentak agroforestry pangan di lahan kering di Kabupaten Indramayu pada Selasa kemarin. Program ini mencakup penanaman padi lahan kering serta penanaman serbaguna atau multipurpose tree species atau MPTS. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang sudah berkolaborasi dan bersinergi sehingga bisa launching perdana penanaman padi varietas Gogo yang ditanam secara agroforestry. Menhub menyampaikan nantinya akan dikembangkan di Indonesia yang ditargetkan mencakup hingga 1,1 juta hektar lahan di seluruh Indonesia untuk mendukung swasembada pangan. Sistem agroforestry memungkinkan pemanfaatan lahan yang terdegradasi dengan menanam pohon hutan bersama tanaman pangan seperti padi, gogo, dan juga jagung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Komisi 5 DPR Republik Indonesia melaksanakan kunjungan ke lapangan kerja kantor Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dalam mengevaluasi kondisi sarana dan juga prasarana, serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelapisan runway yang tidak sesuai standar. Kunjungan yang berlangsung pada Senin kemarin ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rau. Dalam tinjauan tersebut, Robert Rau mengungkapkan adanya beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah laporan dari BPK mengenai pelapisan ulang landasan pacu yang sempat ditemukan memiliki kekurangan. Meskipun perbaikan telah dilakukan dan dilaporkan secara resmi, kapasitas Bandara Halim yang dirancang untuk menampung sekitar 2 juta penumpang per tahun, kini telah melampaui batas mencapai lebih dari 3 juta penumpang. Dalam pertemuan ini, Komisi 5 DPR RI berdiskusi dengan PLT Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Bandar Udara, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno-Hatta, serta pemangku kepentingan lainnya. Fokus utama pembahasan adalah pengelolaan bandara yang optimal, mengingat status Bandara Halim yang juga berfungsi sebagai pangkalan TNI Angkatan Udara. Selain sebagai pangkalan militer, Bandara Halim juga memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas bisnis dan transportasi udara umum. Selain itu, kunjungan ini turut menyoroti anggaran renovasi fasilitas di Bandara Halim yang telah disetujui dalam forum G20 dengan nilai mencapai 550 miliar untuk meningkatkan fasilitas VVIP. Robert menekankan bahwa anggaran tersebut seharusnya tidak hanya difokuskan pada fasilitas eksklusif, melainkan juga pada peningkatan kapasitas dan kualitas layanan bagi masyarakat luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini hadir dalam rapat koordinasi tindak lanjut pembahasan isu prioritas pemerintahan digital dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid di Jakarta Selasa kemarin. Menteri PAN-RB Rini Widianti menuturkan untuk mewujudkan transformasi digital pemerintah di Kabinet Merah Putih perlu dukungan kolaborasi dan juga koordinasi yang kuat antar lembaga. Perjalanan transformasi digital yang panjang sedang mengalami momentum percepatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, serta berpotensi untuk terus berkembang secara eksponensial dalam dekade ke depan. Momentum tersebut diawali dengan transisi pemerintah baru, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 hingga 2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional baru. Hari ini saya bertemu dengan Ibu Menteri Kombiji. Tentunya banyak hal yang hari ini kita bicarakan sebagai tindak lanjut pertemuan beberapa waktu yang lalu. Kami berdua ini mempunyai tugas untuk melakukan transformasi digital. Jadi saya ditugaskan untuk melakukan transformasi tata kelolanya yang tentunya Bu Kombiji nanti akan sangat membantu di dalam bagaimana melakukan transformasi digital dari aspek teknologi. Jadi banyak hal yang kita bicarakan dan kita akan terus untuk bekerja sama dan berkolaborasi sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa setiap menteri itu harus mempunyai program yang saling berkaitan supaya nanti sama-sama mencapai satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap kementerian, lembaga memiliki peran yang penting untuk membina domain dalam arsitektur pemerintah digital. Keterpaduan transformasi digital dimulai dari identifikasi layanan terpadu, proses bisnis, layanan, data, dan informasi yang didukung oleh teknologi digital yang terintegrasi, diantaranya aplikasi data dan informasi, infrastruktur keamanan, dan berorientasi kemudahan pengguna. Sejak 2018, Tim Koordinasi SPBE Nasional atau TKSN telah dibentuk untuk mendorong transformasi digital pemerintah. Asta cita dari Presiden yang memang diamanahkan juga terkhusus kepada 2 kementerian yang kami pimpin, dan menuju ke arah sana tentu banyak persiapan-persiapan dan komunikasi intensif yang harus dilakukan. Sebetulnya sebelumnya sudah beberapa kali ketemu, mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat mewujudkan harapan Presiden. Itu ya. Menteri Komdigi bertugas untuk membina pembangunan aplikasi dan penyediaan infrastruktur atau SPBE kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan nasional. Menteri Komunikasi Digital, Mutia Hafid menyampaikan, Komdigi selaku Chief Technology Officer siap mendukung pembinaan KLD, khususnya terkait aplikasi dan infrastruktur untuk percepatan transformasi pemerintah digital.
dan infrastruktur untuk percepatan transformasi digital pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dalam upaya mempererat hubungan dengan media, TNI Angkatan Darat menggelar acara Kartika Gathering bersama dengan pimpinan media. Dalam kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan pentingnya sinergi antara TNI AD dan media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Acara Kartika Gathering yang digelar TNI AD merupakan upaya untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan media. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan dan kegiatan TNI AD. Kasat Maruli menyampaikan agar format pertemuan antara TNI AD dan media dapat terus ditingkatkan. Hal ini untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan bisa lebih terstruktur dan juga tepat sasaran. Kasat menyebut melalui acara ini diharapkan terjadi pemahaman yang lebih baik antara TNI AD dan media, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik bisa lebih jelas, akurat, dan tidak menimbulkan mispersepsi atau salah penanggapan. Tapi jangan sampai salah nih, ya apa informasi yang saya dapatkan kan belum tentu pasti dibandingkan badan atau kementerian lembaga yang mengurus langsung. Jadi pertemuan-pertemuan ini nanti bisa kita kalau perlu mungkin diperbanyak, atau sistem forumnya bagaimana, nanti kita akan coba diskusikan. Seperti contohnya bagaimana supaya media-media yang kalau ada satu proyek dibawa berapa media di mana. Kalau ada pertanyaan tentang apa, nanyanya bagaimana. Ini juga saya sudah bilangin Kadis Penat. Karena kalau pertanyaan ke saya, itu jawabnya satu-satu sampai malam saya nggak selesai itu barang. Padahal ini teman-teman juga yang nanya, mau nggak dijawab gimana, ya kan? Dijawab akhirnya, jawabin itu terus semua. Ini sistem-sistem ini yang coba kita cari. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya terkait salah satunya jasad bocah diterkam buaya berhasil dievakuasi. Tetaplah bersama kami, Menyapa Malam. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri.
kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Jasad Tina Ramadhani, bocah 7 tahun di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang tewas diterkam buaya akhirnya bisa dievakuasi. Kondisi mayat korban masih utuh usai 2 hari berada di mulut buaya. Mayat Tina ditemukan pukul 00.45 waktu Indonesia Barat di kawasan Jembatan Emas, Pangkal Pinang. Kondisi jenazahnya masih utuh, korban mengalami gigitan buaya di kaki kiri. Tim SAR gabungan yang saat itu sedang melakukan pemantauan langsung mengevakuasi korban. Jasad Tina kemudian dibawa ke rumah duka di Pangkal Arang, kota Pangkal Pinang. Jenazah korban berhasil ditemukan usai tim melakukan pencarian selama 3 hari. Tim penyelamat sempat kewalahan mengevakuasi jenazah Tina karena masih di mulut buaya. Diketahui korban diterkam buaya saat bermain pasir di tepi sungai. Oka menjelaskan pada saat kejadian, Tina sedang menemani kakaknya memancing di kawasan dermaga Polairut Polda Bangka Belitung. Namun ketika sedang asik bermain pasir di tepi sungai, korban tiba-tiba diterkam buaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, tim Badan Pencarian dan Pertolongan atau SAR Timika berhasil mengevakuasi 9 penumpang speedboat yang terdampar di pesisir pantai Unir, perairan Asmat, Provinsi Papua Selatan, Senin kemarin. 9 penumpang tersebut terdampar akibat mesin speedboat yang ditumpangi mengalami kerusakan pada mesin usai dihantam ombak besar di sekitaran pesisir pantai Unir. Para penumpang kemudian menghubungi pihak keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kantor SAR Timika melalui pos SAR Asmat untuk dilakukan evakuasi. Menerima laporan tersebut, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika Iwayan Suyatna melalui Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Asmat Wagianto langsung memberangkatkan tim rescue menuju lokasi kejadian. Setelah sampai di lokasi, tim rescue mendapati speedboat beserta 9 penumpang yang berada di sekitar lokasi selanjutnya dilakukan evakuasi. Setelah berhasil mengevakuasi korban dengan keadaan selamat, tim SAR kemudian menyerahkan kepada pihak keluarga dan operasi pencarian dan pertolongan ditutup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Petugas pemadam melakukan evakuasi cincin yang tidak bisa dilepaskan dari jari manis tangan kiri seorang remaja laki-laki. Sebelumnya, remaja laki-laki mendatangi kantor sektor Duren Sawit untuk meminta bantuan mengevakuasi cincin tersebut pada Senin kemarin. Inilah rekaman video yang memperlihatkan proses evakuasi cincin dari jari manis tangan kiri seorang remaja laki-laki. Sebelumnya, remaja laki-laki mendatangi kantor sektor Duren Sawit untuk meminta bantuan mengevakuasi cincin yang tidak bisa dilepaskan dari jarinya tersebut pada Senin, 3 Februari 2025. Operasi penyelamatan dimulai pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Berselang 5 menit pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, proses evakuasi dinyatakan selesai. Proses evakuasi berjalan dengan aman terkendali dan cincin berhasil dilepaskan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kapal penangkapan ikan KM Raja Wali Perkasa 103 tenggelam di Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Tim SAR gabungan mengevakuasi seluruh anak buah kapal yang berjumlah 11 orang dalam kondisi selamat. Sebanyak 11 ABK KM Raja Wali Perkasa 103 di kawasan tebing Pulau Suwangi, Kabupaten Maluku Tengah. Para ABK ini menyelamatkan diri dengan cara berenang ke pulau setelah kapal mereka karam dihantam gelombang tinggi di Laut Banda pada Senin 3 Februari 2025. Proses evakuasi 11 ABK ini berlangsung dramatis karena belasan korban harus berenang di tengah cuaca buruk, mendekat ke kapal penyelamat untuk selanjutnya dievakuasi ke Banda Neira, Maluku Tengah. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menyatakan kapal ikan KM Raja Wali Perkasa 103 berangkat dari kota Ambon menuju Larat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dihantam gelombang tinggi saat berada di perairan Pulau Suwangi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi tangkap pengendara sepeda motor yang melakukan aksi pengerusakan mobil pengendara lain yang viral di media sosial.
di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Motif pelaku melakukan pengerusakan lantaran emosi usai terjatuh saat bersenggolan dengan mobil korban saat pelaku melawan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Inilah video yang viral di media sosial saat di mana sebuah mobil mengalami kecelakaan di bagian kaca belakang usai dipukul helm oleh pengendara sepeda motor di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini kemudian mengundang perhatian warga dan pengguna jalan lain yang berkerumun di lokasi. Bahkan salah satu warga berusaha mengejar pelaku yang berboncengan dengan anak istrinya lantaran berusaha kabur dari lokasi. Pelaku justru terlibat cekcok mulut dan nyaris berkelahi dengan warga dan pengguna jalan tersebut. Setelah itu langsung kabur meninggalkan lokasi. Polisi gabungan Resmob Polres Metro Jakarta Barat bersama unit Reskrim Polsek Cengkareng yang bergerak cepat langsung memburu pelaku. Akhirnya pelaku berinisial FM diamankan polisi di rumahnya di kawasan Cengkareng Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, pelaku melakukan aksi pengerusakan mobil pengendara lain tersebut lantaran dirinya emosi usai tersenggol mobil korban dan jatuh saat dirinya melawan arus lalu lintas. Baik, kami jelaskan bahwa Polsek Cengkareng telah mengamankan satu orang pelaku yang diduga telah melakukan pengerusakan terhadap mobil dan kejadian tersebut viral di media sosial. Dengan gerak cepat, gabungan dari Resmob Polres Metro Jakarta Barat dan tim Reskrim Polsek Cengkareng telah kita amankan pelakunya dan sekarang ada di Polsek Cengkareng dalam rangka pemeriksaan selanjutnya. Ditangkapnya di mana Pak Kapolres? Ditangkapnya di Cengkareng Barat. Diduga lagi sembunyi, tetapi kita mendapat informasi dia berada di tempat yang telah kita ketahui. Motifnya apa sih? Motifnya hanya emosi sesaat, saya pikir, karena mereka bersenggolan pertamanya dan pelaku waktu itu salah jalan. Jadi melawan arus. Ketika bersenggolan, emosi karena pelaku terjatuh, kemudian dia langsung memukul mobil korban dengan menggunakan helm. Oh, itu kebetulan para pengemudi yang memang pas kebetulan lewat di situ. Bukan teman-teman dari pelaku? Bukan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cengkareng. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini pemirsa. Sebuah pesawat latih milik Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi terjatuh di perairan Gumuk Kantong, Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar pada Selasa kemarin sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jatuhnya pesawat tersebut membuat warga sekitar histeris. Beruntung dua penumpangnya, yaitu satu orang pelatih dan satu orang siswa, ditemukan dalam kondisi selamat. Sebuah pesawat latih jenis Kasna 172 SP milik Akademi Penerbangan Indonesia mengalami kecelakaan dan jatuh di sekitar bibir Pantai Muncar, Banyuwangi, Selasa sore. Jatuhnya pesawat latih tersebut sempat membuat warga yang berada di sekitar pantai berteriak histeris. Insiden terjadi saat pesawat dengan nomor seri PKBYK sedang dalam perjalanan kembali ke Bandara Banyuwangi usai menjalani latihan. Kedua awak pesawat berhasil selamat dari insiden tersebut dan telah dievakuasi ke klinik milik API Banyuwangi. Evakuasi pesawat sudah dilakukan, petugas dan warga bergotong royong berusaha memindahkan pesawat meski terkendala karena pesawat tertimbun pasir pantai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada Rabu 5 Februari 2025, sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan di Jalan Hajuanda, Bekasi Selatan. Truk tersebut terguling dan juga naik ke pembatas jalan yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan serta mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Pada Rabu 5 Februari 2025, sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan di Jalan Haji Juanda, Bekasi Selatan. Truk tersebut terguling dan naik ke pembatas jalan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan serta mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Insiden ini terjadi pada jam sibuk sehingga kemacetan panjang tak terhindarkan, terutama bagi pengendara yang melintas di jalur tersebut. Menurut keterangan awal, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi truk kehilangan kendali saat mencoba menghindari situasi mendadak di jalan. Meski belum ada laporan resmi terkait penyebab pasti, beberapa saksi mata menyebutkan adanya aktivitas balap liar di sekitar lokasi yang bisa saja memicu insiden ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini meskipun kerugian material cukup signifikan.
Kecelakaan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keselamatan berkendara dan disiplin berlalu lintas, baik oleh pengemudi kendaraan besar maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, pihak berwenang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang membahayakan di jalan raya seperti balap liar demi mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang. Dari Jakarta, Alwedi, Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu warga Dusun Suap, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, melahirkan seorang bayi perempuan di dalam truk saat menerobos banjir yang besar dan juga melanda wilayah tersebut. Truk digunakan lantaran mobil ambulans tidak bisa menerobos banjir yang merendam rumah sang ibu. Dusun Suap adalah salah satu wilayah terdampak banjir terparah di Kabupaten Mempawah selama 2 pekan terakhir. Banjir masih merendam permukiman warga, termasuk rumah seorang ibu yang bernama Nila dan suaminya Miski. Proses persalinan berlangsung dramatis di tengah kondisi darurat, dibantu oleh bidan desa dan warga. Nila akhirnya berhasil melahirkan dengan selamat. Menurut kerabatnya, Astif, Nila sudah menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan saat masih di rumah dalam kondisi banjir yang belum surut. Miski kebingungan mencari kendaraan untuk membawa istrinya ke tempat yang lebih aman. Dalam kondisi darurat, mereka akhirnya menemukan truk yang bisa digunakan untuk menerobos banjir. Namun, sebelum tiba di rumah sakit, sang ibu melahirkan dalam perjalanan didampingi bidan desa. Kini, ibu dan bayi dalam kondisi selamat dan sedang menjalani perawatan di RSUD Rubini Mempawah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam informasi Menyapa Malam Sinpo TV. Terima kasih sudah menonton. Saya Deo Manik pamit. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.